Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Alfitriani, NIM C1B021075, kelas 2B, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang negara dan konstitusi, mata kuliah kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Jedi Mutakin, SPD, MPD. Berbicara tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut, menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan yang paling rendah. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Negara dan konstitusi adalah Dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengertian bangsa dan negara merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat dalam satu tanah air, sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologis atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam arti politis, pengertian bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kesatuan tertinggi ke luar dan ke dalam. Selanjutnya, teori terjadinya negara. Ada beberapa teori terjadinya negara. Yang pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, F.J. Stahl maupun Hegel. Teori yang kedua yaitu teori organik. Teori ini pertama kali dipertemukan oleh tinggal di wilayah geografis saja, tetapi negara harus ada ikatan yang muncul yaitu keadilan. Negara muncul karena adanya kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Teori yang ketiga yaitu teori perjanjian. Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Teori yang keempat yaitu teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Teori yang kelima atau teori yang terakhir yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama
masyarakat atau negara. Bentuk negara. Ada dua bentuk negara, yaitu yang pertama negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara lain dalam suatu negara. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Negara Indonesia. Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan negara, serta bentuk dan tujuan negara, maka negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dijelaskan secara teoretis sebagai lahirnya negara Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa berlandaskan Pancasila. Unsur-unsur negara. Terdapat beberapa unsur negara. Yang pertama, unsur pembentuk negara atau konstitutif, yaitu yang pertama wilayah atau daerah. Wilayah atau daerah mencakup daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang kedua, rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, penghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain rakyat, penghuni negara juga disebut bangsa. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat, istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing government, yang berarti mengemudikan kapal atau nahkoda. Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan atau eksekutif, legislatif, yudikatif yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja. Yang kedua, unsur deklaratif, yaitu pengakuan oleh negara lain. Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan ini bersifat deklaratif atau evidenter, bukan konstitutif. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara. Ada dua teori pengakuan yang saling bertentangan. Yang pertama, teori konstitutif, yaitu teori yang menyatakan bahwa tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional. Yang kedua, teori deklarator atau evidenter, yaitu teori yang mengatakan bahwa status negara atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status itu tidak bergantung pada pengakuan yang diberikan. Tindakan pengakuan hanyalah pengumuman secara resmi terhadap fakta yang telah ada. Unsur-unsur konstitutif. Di dalam sebuah negara pastilah terdapat konstitutif, karena konstitutif adalah hal paling fundamental yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang atau kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka Undang-Undang 1945 inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan
Pemerintahan selain itu, Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Savorgny Lohmann, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara, yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban, baik warganya maupun alat-alat pemerintahnya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintah. Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar, pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintah serta hak-hak warga negara diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi bentuk negara, bentuk pemerintah, alat-alat kelengkapan negara, tugas alat kelengkapan negara, hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan negara, sistem pemerintahan negara. Kita tahu bahwa konstitusi di negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang bersifat kaku. Hal ini dapat kita pahami dari kenyataan bahwa Undang-Undang 1945 hanya dapat diubah oleh MPR, bukan oleh DPR maupun Presiden sebagai badan pembuat undang-undang. Substansi konstitusi negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Pembukaan alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan, untuk merdeka. Dengan demikian, segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dilenyapkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Alinea kedua yang berbunyi, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin, dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini perlu diwujudkan
Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan ini bukan saja menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi real dan materi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan, menjadi spiritualnya bahwa maksud dan tujuan menyatakan kemerdekaannya atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendapatkan kehidupan yang berkesinambungan, kehidupan material dan spiritual, keseimbangan dunia dan akhirat. Alinea keempat yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan rumusan yang panjang dan padat ini. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adanya dasar-dasar negara yaitu rumusan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.